Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas koin VGX sesuai dengan requestan dari Bang Yoyo. Katanya minta dibahas Voyager ya, karena masih nyangkut kemarin di Binance, nggak diakuisisi. Apakah akan scam kok turun terus? Voyager hari ini diperdagangkan di kisaran harga 0,15. Harga tokennya memang turun, teman-teman. Kenapa? Karena dari Binance sendiri gagal melakukan akuisisi terhadap Voyager. Ini berita terbaru ya. Jadi Binance akhirnya gagal, dia harus melakukan penarikan dana sebesar 1,3 billion untuk deal untuk mengakuisisi Voyager diakibatkan karena US regulator. Jadi regulator Amerika Serikat tidak menyetujui akuisisi tersebut, teman-teman. Sehingga Voyager yang memang sudah mengajukan kebangkrutan sebelumnya, sekarang ya siap-siap hilang, teman-teman. Itulah kenapa harga Voyager belakangan memang drop. Meskipun project dari Voyager ini sudah nggak aktif, kalau kita main ke Twitternya juga nggak terlalu ada pergerakan sama sekali ya sejak tahun lalu, teman-teman. Dan sampai hari ini masih belum. Dan banyak yang sudah pesimis terhadap Voyager. Salah satunya ini dari komunitas CoinMarketCap. Dia bilang, saya tahu Binance itu selalu mencoba untuk membantu Voyager dan untuk dapat deal, teman-teman. Tapi problemnya adalah antara Amerika Serikat dan juga Binance. Ya, dari aligator vicious ya, bener sih kata dia. Sebenarnya Binance sendiri sudah niat buat mengakuisisi, mereka udah nyiapin dana nih. Tapi ternyata dari regulator Amerika Serikat mereka nggak ngasih restu. Tentu saja Binance nggak bisa melanggar itu, teman-teman. Kenapa? Karena dia juga memperdagangkan aset kripto mereka, Binance US, kepada orang-orang Amerika Serikat. Jadi kalau dengan terang-terangan dia berani mengakuisisi Voyager tanpa persetujuan dari Amerika Serikat, tentunya ini kan melanggar hukum di Amerika Serikat. Bisa jadi izin daripada perdagangan Binance US nggak dikasih lagi. Itu akan bikin kerugian yang lebih besar terhadap Binance. So, Binance nggak bisa berbuat banyak buat sekarang. Jadi bisa dibilang project dari Voyager ini udah bakalan luntang-lantung, mirip seperti Launch, seperti Luna Classic ya, Terra Luna yang kemarin bagus-bagusnya, sekarang luntang-lantung juga. Jadi kurang lebih Voyager token akan seperti itu juga, teman-teman. Sebenarnya Voyager masih cukup banyak, bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Binance, Coinbase, Get.io. Jadi masih sangat banyak ya exchange yang bisa memperdagangkan. Tapi ini nggak menjamin kalau dia bakalan tetap ada di exchange tersebut. Apalagi melihat kemerosotan harga yang udah mulai menjadi-jadi. Jadi kalau satu persatu nanti ada delisting, mungkin itu adalah sesuatu yang kita nggak akan kaget lagi, teman-teman. Karena dari segi fundamental sendiri, Voyager memang proyek yang sudah collapse ya, proyek yang sudah mengajukan kebangkrutan dan pengen diselamatin tapi udah nggak bisa. Jadi awalnya project dari Voyager ini kan dia sebuah apa ya, DEX ya, seperti DeFi gitu, teman-teman. Jadi dia memberikan ya kemudahan untuk orang-orang melakukan transaksi, kemudian melakukan simpan pinjam di platform ini ya. Jadi dia tuh mirip kayak exchange, ada banyak aset token yang bisa diperdagangkan, dan VGX sendiri itu diciptakan sebagai reward. Ini teman-teman, VGX Voyager token itu diciptakan untuk reward bagi para user di ekosistem Voyager supaya bisa dapat kayak diskon fee atau reward berupa cashback dan juga service lainnya yang eksklusif. Jadi kurang lebih fungsi daripada token itu ya untuk mengakomodir, memberikan fee transaksi yang lebih murah ya, dan juga bonus-bonus lainnya kepada para pengguna. Nah, masalahnya kan project dari Voyager ini udah nggak jalan. Lalu apalah gunanya koin ini, teman-teman? Tokennya udah nggak ada gunanya untuk saat ini. Jadi kalau harganya nyungsep, kenapa? Ya memang karena hal tersebut. Dan ya akhirnya pemerintah Amerika Serikat melarang. Kita sebenarnya menunggu-menunggu ya, menunggu sampai di akhir tahun kemarin. Dan ya ini adalah keputusan atau tweet daripada Binance US. Dia mengatakan bahwa kita sudah berusaha, tapi ini adalah keputusan yang sangat sulit. Jadi mereka bisa dibilang tidak mendapatkan akses untuk melakukan akuisisi tersebut. Jadi ya bisa dibilang ini masalah regulasi, teman-teman. Jadi berduka
Semuanya berduka terhadap Voyager dan termasuk orang-orang yang invest di projectnya. Lalu gimana pergerakan harga Voyager? Hari ini Bitcoin agak ngepam karena ada rilis data CPI, datanya positif teman-teman, inflasi agak turun ya dari 5% ke 4,9%. Nggak terlalu signifikan, tapi dari core-nya sendiri juga mengalami penurunan 0,1%, which is sebenarnya bagus. Dan ya Bitcoin naik hari ini ke 28.000, sementara itu Voyager juga ada sedikit kenaikan harga. Jika kita perhatikan Voyager saat ini lagi berada di level strong support kisaran 0,15. Posisi yang ini adalah mungkin mungkin berpeluang menjadi level tembok buat Voyager karena dia udah drop sangat signifikan dari harga sebelumnya di kisaran harga 0,3. Jadi kalau teman-teman perhatikan harga Voyager ini nyungsep benar-benar ekstrim. Kalau bagi saya sih penurunan yang terjadi ini karena kepanikan daripada para retail ya, karena dari volumenya nggak terlalu besar, kemudian dari smart money-nya juga kecil dan harganya nyungsep. Tapi ini cukup ekstrim bisa dibilang penurunan yang terjadi dan tentunya kita belum melihat terjadi tanda-tanda reversal. Sementara sih harga Voyager jangka pendek ini agak mengalami kenaikan. Tapi ini belum menjamin kalau dia bakalan harganya bisa naik teman-teman. Sementara sih ekspektasi kita adalah Voyager bisa bertahan di level support ini dan kemudian harganya bisa melonjak naik lagi. Tapi tapi itu masih berupa harapan saja. Kalau dari secara fundamental ini udah nggak support. Voyager udah nggak support dan fundamentalnya bisa dibilang nol buat saat ini. Karena memang dari segi project udah nggak jalan, akuisisi gagal. Jadi ya ibaratnya orang udah pingsan, sesak nafas itu nggak bisa bernafas, aliran apa namanya paru-parunya udah nggak jalan, jantungnya udah nggak jalan. Harusnya bisa diselamatin pakai alat apa tuh namanya, bikin denyut jantung, tapi malah nggak berhasil karena masalah regulasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi secara fundamental nggak bagus, secara teknikal pun dia lagi berada di level support. Jadi mungkin akan ada sedikit kenaikan yang berpeluang terjadi pada Voyager. Ekspektasinya sih kalau bisa dia balik lagi ya ke kisaran harga 0,27. Tapi nggak tahu juga apakah bisa ke harga tersebut. Dari volume agak rendah, kemudian juga dari MACD udah turun cukup dalam. Mungkin akan ada sedikit kenaikan yang bisa terjadi jangka pendek. Ekspektasinya seperti itu. Nah, ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita belum melihat tanda reversal sama sekali dari candlenya, teman-teman. Sementara kita on progress untuk bikin maybe bullish harami atau candle apa ini belum clear ya di time frame 4 jam. Tapi udah mulai ada sebuah hal yang positif terhadap market. Jika kita perhatikan dari indikator lain, kita pakai MACD. Dari MACD-nya sendiri pun juga udah menunjukkan level-level yang cukup ya level-level yang cukup jenuh jenuh jual ya. Jadi ekspektasinya bakalan naik jangka pendek. Tapi kenaikannya nggak jamin bakalan bisa naik tinggi. Kalau saya rasa sih tekanan seller masih akan datang ketika harganya naik. Mumpung harganya naik, seller bisa jual agak tinggi daripada dia jual di harga bawah. Jadi masih harus hati-hati buat teman-teman yang pegang koinnya. Ya silakan ambil keputusan. Ini project udah mulai gonjang-ganjing teman-teman. Secara fundamental tentunya udah jelek, tapi kalau secara harga ini masih bisa dimanipulasi oleh market maker. Saya pribadi nggak tahu kapan bandar bakal naikin karena saya bukan bandar. Tapi yang paling penting kalau teman-teman masih pegang koinnya, jika ada kenaikan yang cukup signifikan, teman-teman manfaatkanlah momen tersebut buat exit. Dan cari koin-koin yang lebih bagus karena bull run belum berakhir. Teman-teman mungkin ada yang loss sekarang, kesempatan kalian balik modal masih ada di koin-koin lain. Setidaknya sampai 2024-2025 Bitcoin mengalami halving dan ekspektasi kita adalah bull run. Apalagi fase-fase di mana kalau inflasi bisa ditekan turun terus serta The Fed bisa menurunkan suku bunga atau pivot, itu akan menjadi sentimen yang sangat positif buat market crypto. Ya gitu aja buat pembahasan Voyager, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.